Selamat pagi, Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada pagi hari ini, oleh perkenan Tuhan kita boleh bersekutu dan membuka hari di dalam Embun Pagi, edisi hari Senin 1 Maret 2021 bersama Radio Kebanggaan Kita. Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan. Sabda Tuhan yang menyapa kita dalam tema Perjamuan Kudus terambil dari surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sahabat Petra yang terkasih, karena itu mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan bersama kita berdoa. Terimalah hormat, puji, sembah dan syukur kami kepadamu oleh karena kemurahan dan kasih setiamu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas waktu malam di mana kami boleh beristirahat. Engkau memulihkan tubuh kami. Dan kini kami boleh terbangun dengan kekuatan baru dan hari yang telah Engkau bentangkan. Karena itu Bapa, kami ingin sebelum melangkah, kami merasakan keteduhan hadirat-Mu dan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Bersabdalah bagi kami Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26, demikian sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Hosiana. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, apa yang kita lakukan setelah bangun pagi? Mungkin kita segera berdoa, membaca Alkitab, cuci muka, atau juga mandi untuk melanjutkan aktivitas. Tapi satu yang tidak akan pernah ketinggalan, kita juga butuh sarapan. Kita butuh makan. Bagaimanapun makan adalah kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar dan wajib harus dipenuhi. Bahkan makan tidak cukup sekali. Sehari kita melakukannya 3 kali. Makan sering dikaitkan dengan urusan hidup, walaupun juga kenyataannya dengan makan juga menjadi urusan lidah karena kita suka makanan enak, atau juga urusan perut karena kita mengukur dari rasa kenyang. Tetapi sahabat Petra, melalui peristiwa sehari-hari, yaitu makan, Allah di dalam peristiwa Tuhan Yesus Kristus menetapkan sebuah sakramen. Memang Yesus melakukannya dalam perayaan Paskah, tetapi melalui peristiwa makan bersama,
Allah menetapkan sakramen bagi kita. Sakramen perjamuan. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda. Tanda yang khusus karena tanda ini kelihatan dengan mata. Kita dapat melihat, sehingga saat kita melihatnya itu menguatkan iman kita. Tuhan memang telah memelihara iman juga dengan pendengaran melalui firman Tuhan. Kita dipelihara melalui telinga dengan kebenaran firman. Tetapi kita juga dipelihara ketika kita melihat tanda yang kelihatan, yaitu sakramen perjamuan kudus. Dan tanda ini istimewa. Tanda ini ditetapkan oleh Allah sendiri. Allah di dalam Kristus mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan ini tanda menjadi suci karena Tuhan menetapkan. Tanda ini memang telah dipilih dan dipakai oleh Allah menjadi alatnya untuk memelihara iman kita. Itulah sakramen. Dari kegiatan sehari-hari, pemenuhan kebutuhan biologis yaitu makan. Di sana Allah menetapkan tanda suci sakramen. Kita dapat belajar, sahabat Petra, bahwa ternyata yang suci itu pun terdapat dari kegiatan sehari-hari. Seperti kalau kita mengatakan hari suci, misalnya hari Minggu, bukan berarti selain Minggu tidak suci. Bukan berarti kalau Minggu kita tidak boleh berbuat dosa, tetapi Senin sampai Sabtu lalu bisa berbuat seenaknya. Dengan tanda bahwa hari Minggu kita berbakti, itu artinya hari yang suci, menunjukkan bahwa semua hari telah disucikan. Demikian juga dengan sakramen, melalui peristiwa makan dan minum. Ini bukan berarti kalau tidak sakramen berarti bukan peristiwa yang suci. Tetapi kita belajar bahwa melalui makan dan minum, peristiwa sehari-hari, kebutuhan biologis memenuhi rasa lapar, di sana pun ada kehadiran Allah. Sahabat Petra yang terkasih, apa yang kita temukan melalui makna sakramen perjamuan? Yang pertama, sakramen perjamuan ditetapkan menjadi tanda peringatan akan karya keselamatan manusia oleh Yesus Kristus. Kita menerima roti dan anggur, yaitu kita mengingat tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan bagi penebusan dosa-dosa kita. Benar kita selalu makan dan minum, tetapi marilah kita ingat bahwa kita pasti akan lapar dan haus lagi. Sekalipun kita telah bekerja keras, kita hanya dapat memenuhi rasa lapar, memenuhi rasa haus, tetapi tidak dapat memperpanjang kehidupan kita. Sakramen mengajarkan kepada kita bahwa kebutuhan kita dipelihara oleh Allah. Kita seakan mau mengingat bangsa Israel yang tidak dapat bertahan hidup di padang gurun, dipelihara oleh Allah melalui roti mana. Mari juga kita ingat, tubuh dan darah Yesus adalah tanda bahwa Allah yang memelihara kita. Segala kebutuhan kita ditanggung oleh Allah. Karena itu dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, maka roti dan anggur, tubuh dan darah juga akan mengingatkan satu peristiwa, bahwa Kristus telah mati untuk kita. Darahnya menjadi perjanjian bahwa dosa-dosa kita diampuni karena Ia telah mati untuk kita. Tubuhnya menjadi pengharapan karena Ia bangkit dari antara orang mati, maka kita pun punya pengenangan akan harapan mendapat bagian dalam kebangkitannya. Kedua, perjamuan kudus juga menjadi tanda tentang tugas pemberitaan. Makan tidak bertujuan untuk kenyang. Makan tidak hanya dilanjutkan dengan rasa ngantuk. Makan sejatinya kita menerima nutrisi dan tenaga.
Makan sejatinya penunjang vitalitas hidup. Maka demikian juga di dalam sakramen perjamuan, bahwa melalui pengorbanan Yesus, melalui penebusan Yesus, dan melalui keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, itu anugerah sempurna, tetapi bukan titik akhir sehingga kita merasa lega dan lalu tidak berbuat apapun. Justru ketika kita telah diselamatkan secara sempurna, dengan penuh kita diberi tugas. Paulus mengatakan, ketika kamu makan dan minum roti dan anggur itu, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi makan bukan sekedar untuk menunjang kehidupan. Dalam makan tubuh dan darah Kristus, kita menerima kehidupan baru. Apa hidup yang baru? Bahwa di dalam Kristus kini kita hidup sebagai utusan. Dan nilai seorang utusan, sahabat Petra, ditentukan dari berita yang kita bawa. Bukan lagi pribadi diri kita yang penting. Yang penting beritanya, yang penting misinya. Sebagai utusan, berarti tujuan hidup kita dalam rencana Allah harus berhasil dengan membawa berita karya Allah, bukan berita tentang diri kita sendiri. Beritakan kematiannya. Juga mau menunjukkan di dalam perjamuan kudus kita mendapat kehidupan baru sebagai saksi. Saksi istilah di pengadilan. Tetapi dalam pengadilan itu kita mengerti bahwa saksi memiliki peran penting. Setiap orang Kristen yang telah diselamatkan Allah memiliki peran penting, saksi. Dan saksi nilai utamanya lagi-lagi bukan pada dirinya, bukan pada apa yang dimiliki dan dicapainya. Nilai seorang saksi ada pada pengalamannya tentang kebenaran. Demikian juga nilai diri kita di dalam Kristus adalah pengalaman hidup untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Perjamuan kudus selain mengingat keselamatan yang telah kita terima, tetapi juga meneguhkan hidup yang baru yang telah dipanggil, berarti harus menjadi utusan dan saksi Allah. Ketiga, melalui perjamuan kudus kita diberikan pengharapan akan perjamuan yang kekal yang akan disediakan Allah bagi kita, bahkan menjadi gambaran wujud kesempurnaan keselamatan. Sebab kita tidak hanya berhenti dengan memberitakan kematian, tetapi juga ada bagian sampai Ia datang. Yesus Kristus akan kembali. Membaca Alkitab firman Allah bukan hanya mendengar kisah di masa lalu tentang Yesus, sejarah Yesus atau dongeng Yesus. Tetapi pribadi Allah yang hidup, yang telah mati tetapi bangkit, dan yang hidup naik ke surga, juga yang akan datang kembali. Inilah pengharapan kita. Maka kita tahu bahwa Yesus akan kembali. Ia akan datang untuk menyempurnakan segala sesuatu. Kedatangannya sebagai hamba untuk menebus dosa. Dan besok kedatangannya sebagai raja untuk membenarkan orang-orang pilihannya. Inilah kebahagiaan, pengharapan melalui perjamuan kudus. Bahwa hidup kita pun tidak akan berhenti sampai kita mati. Karena hidup kita datang dari Allah, maka kita pun hidup bersama dengan Allah sampai Ia datang. Sahabat Petra yang terkasih, kini mari kegiatan makan dan minum bukan persoalan kenyang atau persoalan lidah yang enak. Bahkan bukan semata-mata kegiatan kebutuhan biologis lapar ataupun kegiatan jasmani. Makan di dalam sakramen perjamuan Paskah awalnya menjadi tindakan iman bahwa segala kebutuhan kita manusia telah ditanggung oleh Allah. Segala yang dibutuhkan kita telah ditanggung dan dijamin oleh karena karya kematian Yesus Kristus.
Dan lebih penting lagi, sejak kita diselamatkan, 1 Korintus pasal 11 juga mengingatkan bahwa kita pun dijadikan satu tubuh. Perjamuan juga menunjukkan persekutuan orang percaya yang dipersatukan dalam Kristus. Saya menjadi ingat sahabat Petra pepatah Jawa, mangan, ora mangan, kumpul. Yang artinya makan, tidak makan, asal kumpul. Tetapi ini mau menunjukkan makan juga bukan lagi pemenuhan kebutuhan pribadi. Tetapi kata kumpul, makan juga harus memiliki makna kebutuhan relasi. Di dalam persekutuan, bahwa kita telah menjadi keluarga Allah yang dipelihara bersama-sama dengan Allah dan dipersatukan sebagai tubuh Allah. Maka gambaran tubuh tidak boleh ada perpecahan. Sebab tidak ada tangan yang memusuhi kaki. Tidak ada anggota tubuh yang memusuhi anggota tubuh yang lain. Tidak ada pementingan diri, karena tidak ada kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh satu tubuh. Semua menanggungnya, semua bekerja sama. Bahkan kita tahu bahwa yang namanya anggota tubuh, sekalipun namanya sama, bentuknya tidak pernah persis. Telinga tidak sama antara kanan dan kiri, bahkan memiliki posisi dan peran masing-masing. Tidak bisa ditukar, telinga kanan dipasang ke sebelah kiri, bentuknya malah menjadi berbeda. Ini berarti kita dalam segala perbedaan tetap di dalam satu tubuh dan satu kasih. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, masih menyongsong masa Paskah, bacaan tentang perjamuan kudus, supaya kita sungguh-sungguh dihibur dan diteguhkan. Kita bukan hanya mendapat hari baru saat kita terbangun, tetapi kita diteguhkan telah memiliki kehidupan baru. Kita masih diberi kesempatan untuk bersaksi dan hidup sebagai utusannya. Kita menghayati bahwa kita adalah bagian dalam Kristus sebagai tubuhnya dan juga sebagai satu keluarga Allah. Maka sudah selayaknya kita hidup bersekutu, bahkan sekalipun di masa pandemik, melalui online termasuk melalui Radio Petra. Kita adalah satu keluarga. Kita dihibur dan diteguhkan tentang pengharapan. Dalam kesusahan, puncak dan segala akhir adalah di mana Yesus Kristus datang dan menyempurnakan segala sesuatu. Puncak dari perjamuan bukanlah saat kita di gereja, tetapi semeja dengan Yesus dalam kemuliaan dan kesempurnaan keselamatan. Dengan demikian, mari kita hadapi hari, bahkan dalam kesusahan, tetapi dalam pengharapan, karena kita tetap mampu mengucap syukur. Tuhan telah menanggung kebutuhan kita. Bahkan di dalam hal-hal sederhana, Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran sabda yang telah kami terima. Kiranya melalui peristiwa perjamuan, kami selalu mengenang, mengingat dan diteguhkan. Dan kini Bapa, kami mohon berkat untuk hari ini. Sebab hanya mengawali dengan Tuhan, kami dapat bertahan di sepanjang hari. Berkatilah kami, supaya kami dapat menunaikan tugas kewajiban kami seturut rancangan-Mu. Berkatilah tangan kami, supaya di dalam segala pekerjaan tangan kami mendatangkan kebaikan dan juga berkat sebagai saluran berkat bagi orang lain dan menjadi sarana nama Tuhan dipermuliakan. Di tengah masa pandemik, kami tetap mohon perlindungan Tuhan supaya kami tidak lemah dan jatuh. Kami mohon pemeliharaan-Mu supaya kami tidak berkekurangan suatu apapun. Dan kami mohon tuntunan-Mu supaya kami bersama-sama dapat melewati dengan penuh keselamatan. Terima kasih Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hiburkanlah mereka yang terbeban. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Tuntun dan topanglah segenap adi yuswa. Dan peliharalah kami semua seturut dengan belas kasihan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri embun pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus di dalam segenap sisa kehidupan kita. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita membuka hari di dalam embun pagi Senin 1 Maret 2021. Selamat beraktivitas dengan penuh semangat, tetap sehat dan penuh sukacita serta syukur, sebab Tuhan memelihara, akan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan mohon diri.